Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Ya. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB, Jakarta Cikampek kilometer 50, telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami
saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu. Dia sedang nunggu di sini. Ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi, saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi sholat di musola situ. Lalu saya ngobrol. Ada yang menjelaskan dia saksi mata. Saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet. Dipepet di Palang, maksud dia di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya, kalau kata dia, kita tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup. 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak. Tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain. Dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian
beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi, mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang, walaupun kejadiannya sudah dini hari,